warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas A5 PGSD 2025 akan menampilkan video bullying yang berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya Nesa Aisyah Putri dengan NIM akhir 246. Saya Sofius Pia dengan NIM 296. Saya Revina Tenaza dengan akhir NIM 236. Selamat menyaksikan. Bullying bukan hal baru, namun hingga hari ini ia masih terus terjadi di sekolah, di lingkungan sekitar, bahkan di balik layar ponsel yang kita genggam setiap hari. Bullying seringkali disamarkan sebagai candaan, dianggap hal biasa, atau diabaikan karena dianggap bukan masalah besar. Padahal, bagi korbannya, bullying bisa menjadi luka yang sulit disembuhkan. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang. Bentuknya tidak selalu fisik. Bullying bisa berupa ejekan, hinaan, pengucilan, ancaman, penyebaran gosip, hingga kekerasan di dunia digital yang kita kenal sebagai cyberbullying. Bayangkan seorang anak yang setiap hari datang ke sekolah dengan rasa takut. Takut diejek karena penampilannya, takut ditertawakan karena cara bicaranya, takut diabaikan hanya karena ia berbeda. Ia tersenyum di depan orang lain, tetapi menyimpan rasa sakit sendirian. Luka akibat bullying tidak selalu terlihat oleh mata, namun luka itu hidup di dalam hati. Ia menggerogoti rasa percaya diri, ia membuat seseorang merasa tidak berharga. Ia bisa memadamkan mimpi, semangat belajar, bahkan harapan untuk masa depan. Di sisi lain, pelaku bullying seringkali tidak menyadari dampak perbuatannya. Satu ejekan dianggap lelucon, satu hinaan dianggap hal sepele. Padahal bagi korban, satu kata saja bisa melekat bertahun-tahun. Apa yang kita anggap biasa bisa jadi menjadi trauma bagi orang lain. Bullying juga tidak hanya menyakiti korban, tetapi merusak lingkungan sekitar. Ketika bullying dibiarkan, empati perlahan hilang. Orang-orang menjadi terbiasa melihat ketidakadilan tanpa berbuat apa-apa, dan diam dalam hal ini bisa menjadi bentuk persetujuan. Namun, bullying bukan sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa setiap orang itu berharga, kesadaran bahwa perbedaan bukan alasan untuk merendahkan, kesadaran bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau melukai. Solusi pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan edukasi dan pencegahan bullying secara berkelanjutan. Harus dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, seminar, dan diskusi. Siswa perlu diberikan pemahaman tentang jenis-jenis bullying, dampaknya, serta cara menyikapinya secara bijak. Kegiatan seperti diskusi kelompok, role play, dan refleksi nilai-nilai akhlak dapat membantu siswa memahami pentingnya empati dan toleransi terhadap perbedaan. Solusi berikutnya bisa juga melibatkan orang tua dan lingkungan sekolah. Kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk memantau perkembangan perilaku siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan komunikasi yang baik, penanganan bullying dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Penanganan bullying tidak cukup hanya dengan aturan dan sanksi, tetapi harus disertai dengan pendidikan akhlak dan pembinaan karakter, dengan menanamkan nilai keimanan, empati, dan tanggung jawab sosial. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Bullying bukan hanya masalah individu, tetapi tanggung jawab bersama untuk membangun generasi yang berakhlak mulia dan berperi kemanusiaan. Halo kakak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kak? Baik, saya Ripa Nur Kartina dari program studi PGSD angkatan 2025. Oke kakak, saya izin mewawancarai kakak ya tentang bullying. Jadi menurut kakak, apakah bullying itu? Menurut saya, bullying itu adalah perundungan terhadap seseorang. Pernah nggak sih kakak menghadapi bullying atau kakak pernah melihat orang yang dibully?
Alhamdulillah untuk mengalaminya sendiri saya tidak pernah, tapi saya pernah melihatnya secara langsung. Jika pernah melihat, apa sih tanggapan kakak? Waktu itu pas melihat saya langsung menegur para pelaku dan langsung menolong korbannya. Menurut kakak, bentuk bullying apa yang sering terjadi di sekolah? Yang terjadi di sekolah biasanya saling mengejek, itu tuh mereka secara tidak sadar kebiasaan mereka itu adalah bullying, kayak saling ngejek, body shaming, itu termasuk bully. Bagaimana perasaan kakak melihat orang yang dibully? Sebenarnya sedih ya, miris melihat seusia kita melihat pembulian itu, kayak sedih sih. Menurut kakak, mengapa bullying itu bisa terjadi? Karena merasa di bagian sekelompok merasa paling keren, merasa paling kita banget. Nah, di sebagian satu lagi itu mereka merasa terkucilkan. Mereka tuh biasanya tidak punya teman dan kurang bersosialisasi. Biasanya siapa sih yang jadi sasaran untuk dibully itu? Nah, itu kelompok orang-orang yang kurangnya bersosialisasi, yang kayak orang-orang pendiam, itu biasanya mereka yang suka dibully. Menurut kakak, apa tindakan sekolah atau guru agar tidak terjadinya pembulian? Yang tindakan guru, kita tuh sebagai guru harus menegurnya secara langsung, dan untuk tindakan sekolah biasanya harus dibuat edukasi seperti itu, kayak membuat poster anti bully, anti perundungan, seperti itu. Oke kakak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Bullying termasuk tantangan dalam penerapan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena perilaku tersebut secara langsung melanggar nilai kemanusiaan. Bullying menunjukkan sikap tidak menghargai martabat manusia, tidak adil dan tidak beradab, sebab pelaku menempatkan korban sebagai pihak yang lebih rendah, menyakiti secara fisik maupun psikologis, serta mengabaikan empati dan rasa kemanusiaan. Selain itu, bullying mencerminkan belum berkembangnya sikap saling menghormati, tenggang rasa, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan bullying menjadi tantangan nyata bagi upaya mewujudkan nilai sila kedua karena menuntut kesadaran moral, pengendalian diri, serta pembiasaan perilaku beradab agar setiap individu diperlakukan secara manusiawi dan adil. Untuk mengatasi bullying sebagai tantangan penerapan sila kedua Pancasila, diperlukan upaya bersama dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah disarankan memperkuat pendidikan karakter melalui pembiasaan sikap saling menghargai, empati, dan kepedulian sosial dalam kegiatan pembelajaran maupun keseharian siswa. Guru juga perlu bersikap tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan serta memberikan teladan perilaku beradab. Selain itu, orang tua dan lingkungan sekitar diharapkan aktif menanamkan nilai kemanusiaan sejak dini, membangun komunikasi terbuka dengan anak, serta memberikan pendampingan agar anak mampu menghargai perbedaan. Dengan kerjasama yang berkelanjutan, nilai sila kedua Pancasila dapat diwujudkan sehingga tercipta lingkungan yang aman, adil, dan manusiawi tanpa praktik bullying. Nah, itulah video yang telah kami buat mengenai bullying yang berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.